Mantap. Embet. Kapan mundur ini? Ora kabotan iki. Oh itu. Loh. Wes mari ki maju gak apa-apa. Oke, akhirnya udah nyampe juga guys. Wah, perjalanan kita lumayan juga nih. Kita udah akhirnya nyampe di tempatnya Mas Roni di hantaran Sungai Berantas. Tak tunjukin teman-teman ya. Ini adalah tempat di mana orang-orang mencari puing-puing sejarah guys. Jadi tempatnya Mas Roni ada di sana. Ini adalah sungai kecil untuk pengairan, untuk sawah dan segala macam. Tapi sungai utamanya itu di atas sini guys. Kita lihat ya. Ada sungai utama, Sungai Berantas, sungai yang terlebar di Indonesia. Jadi hari ini kita walaupun masa PPKM seri 4 kita udah mulai bosen banget di rumah. Dan ini waktunya kita buat video lagi seperti permintaan teman-teman. Kita buat video. Wah, keren banget Mas. Lihat-lihat itu. Keren banget guys. Inilah Sungai Berantas yang legendaris, tempat di mana banyak sekali orang-orang yang menggantungkan hidupnya mencari pasir, mencari ikan, ya, cari juga emas dan serpian-serpian sejarah. Bahkan seringkali didapatkan pusaka-pusaka keren dari hamparan Sungai Berantas ini, guys. Jadi kita hari ini rencananya kita ke tempatnya Mas Roni ya. Rumahnya ada di sana tuh. Yuk, kita sana yuk. Mantap. Udah lama banget rasanya kita nggak kesini nih guys. Kita lihat apa. Oh, saya lihat ada beberapa kali di vlognya Roni ya, Mas Roni Kebo Marcuet. Itu mereka udah punya perahu guys. Untuk mencari ini ya, untuk mencari barang-barang yang ada di dalam sungai. Nah, saya nggak tahu mereka rencananya hari ini akan cari-cari nyelam nggak? Kalau nyelam mungkin kayaknya seru juga kalau kita naik perahu ya. Kita ajak teman-teman juga ya. Mungkin kita bisa dapat betok yang keren guys. Let's go! Ini adalah sapinya Mas Roni nih. Jadi beliau dari hasil sini guys. Dari hasil banyak bro sapinya bro. Jadi dari hasil beliau untuk cari-cari benda-benda bersejarah dari sungai, dikumpulin dan akhirnya punya banyak sapi guys. Keren juga ya. Pak, masih makan Pak? Wah, kayak sapi ya Pak. 6. Wah, alhamdulillah. Wah, itu yang gede-gede Pak ya. Wah, iya mesti nih. My bro. Jos. Ini dia bintang kita hari ini guys. Sudah lama nggak buat video sama-sama guys. Iya. Tadinya mau nyelam. Ayo. Habis ketemu Mas sampean tadi. Ayo naik ketek. Oh iya. Nanti kita siapkan. Mas. Halo. Sekarang sapimu ada berapa Mas? Bukan sapiku, sapi. Sapimu dewe piro? Itu banyak sekali tuh. Oh, iku PT ya? Tak pikir sapinya Mas Roni. Tiwas tak promosi, no bro. Aduh. Kabeh sehat Mas?
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat kabeh ya. Kita selalu buat ramuan-ramuan Jawa itu. Iya ya. Kalau mau coba nanti. Mau dong, kita coba. Ini ada kata temuan. Wah, ini lo apa sih Kiron? Wah, asli kok. Asli iki. Ini. Coba. Apa tuh? Ono sikile, Bro. Iya, berarti kodok sungguhan. Iya enggak sungguh. Nek bengi mencolot maksudnya. Jadi masih banyak sekali temuan-temuan yang didapat dari daerah-daerah. Kadang-kadang dapat gentong kayak gini, ini gentong tua ini guys. Ini gentong ori tua. Biasanya kalau gentong gini dulu isinya itu uang-uang Cina kayak gini. Jadi dulu isinya uang-uang Cina kayak gini ada di dalam sini. Nah mereka carinya pakai metal detektor. Nah kadang-kadang dapatnya udah pecah, kadang-kadang udah tinggal separuh. Tapi ini cukup utuh nih, atasnya aja yang ini ya. Tapi ini udah ratusan tahun nih umurnya. Oke guys, kita lagi habis ganti kaos juga. Mas Roni pakai kaos kebesaran kita. Nah, kita lagi disuguhi nama Mas Roni, buatan Mas Roni sendiri nih, empon-empon ya. Empon-empon. Ini adalah ramuan Jawa kuno. Termasuk Enak banget. iya. Untuk penghangat tubuh sih. Untuk menambah daya tahan tubuh agar selalu Apa aja Mas isinya Mas? Ini termasuk jenis kapulaga, cabai puyang, mengkudu yang sudah matang. Yang gembur itu pace kalau di Pace, sini pace. Lalu dikasih jahe merah. Terus di blender? Enggak, atau disedot, digodok. Digodok. Terus airnya diambil. Jadi kalau takarannya itu airnya 3 gelas menjadi 1 gelas takarannya. Enak banget nih. Terus Jadi kalau disimpan sampai 2 minggu pun enggak masalah. Apa ya? Apalagi kalau dimasukkan kulkas, wah seger. Enak. Lah ini karena ada manisnya, ini tak kasih gula batu. Ada gula batu terus tambahin lagi madu guys. Nah, ini madunya. Madu asli ya. Terus Mas, ini tadi ada temuan kerennya apa sih ini Mas? Saya kurang tahu sih, karena baru pertama kali ini dapat. Saya kira ini batu, Om. Dadak perunggu. Perunggu ini perunggu lama banget. Apa tak gores tadi? Ini perunggu lama, jadi ada seperti penanggalan ya kalau di di daerah Sumatera itu biasa diukir di tulang penanggalan seperti ini. Tapi aku nggak tahu ini sama nggak seperti mereka. Mungkin penanggalan, mungkin hari-hari baik kayak gitu kalau di kayak primbon gitu. Kayak gitu. Cuman mungkin teman-teman yang nonton video ini lebih tahu, mungkin dari pelestari. Iya. Ini ya, pelestari Apalagi peninggalan mungkin lebih tahu ini apa sih ini. Jadi menarik banget karena ada seperti sandi-sandi gitu ya. Kayak simbol-simbol bintang. Simbol-simbol bintang ada. ini mungkin Kayak ini matahari juga ya, ada. kita nggak bisa jelasin lebih terang tapi inilah temuan dari daerah sini juga ya Mas. Ini Bengawan ini. Daerah Temuan Bengawan dari Solo ya. Solo. Jawa Tengah ya malahan ya. Jawa Tengah. Mantap ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa tulis di deskripsi ya. Iya. Dan juga ada ini nih, tadi saya lihat ada chat bank ya Mas ya. Iya, kalau termasuk orang chat bank ini. Ini masuk chat bank kecil banget. Jadi ini kalau orang dulu dipakai untuk senjata api ini Mas. Ini pakai senjata api, misinya di sini dimasukkan. Ini biasanya bisa dilepas, tapi ini nggak bisa dilepas ini. Iya. Nah, ini kalau nyulutnya di sini. Nyulutnya ini seperti ada tembak lubang itu kecil loh. di sini. Iya, kayak tembak kecil. Jadi makanya zaman dulu itu orang udah mempunyai satu teknologi senjata bukan hanya keris dan pedang. Iya. Tapi udah ada senjata api juga guys. Dan di dalam sejarah itu Cina udah membuat senjata juga, bahkan dari Inggris juga itu di abad ke-14, abad ke-13 itu udah ada meriam-meriam. Kalau menurut saya sih kayak Portugis juga ada zaman posturnya itu seperti postur luar Jawa. Ini kayaknya lebih ke arah VOC ya. Ya, ke arah VOC gitu. Lebih ke arah VOC dan yang satunya lagi ini mungkin yang lebih ke Mojopahitan. Mojopahitan. Iya, jadi ada dua chatbang ada di sini. Satu ini yang lebih ke arah kolonial, mungkin VOC atau Portugis. Yang ini lebih ke buatan kuno. Indonesia ini, ya. Ya era-era Majapahit. Era Mojopahitan. Bentukannya lebih sederhana, tekniknya lebih sederhana, tapi di sininya dulu mungkin juga ada seperti kotaknya juga Mas ya. Kalau kita lihat di museum tuh ada
ada kotaknya gini untuk taruh mesu dan untuk pegangan. Untuk pegangan. Ada ininya. Nah ini ditemuin cuman larasnya aja. Ini dibentuk sendiri. Nah ini bentukan sendiri. Tapi ini salah satu bentuk bahwa di dalam persenjataan zaman dulu itu bukan hanya tombak, panah, pedang, keris, tapi juga ada senjata untuk jarak jauh, guys. Biasanya digunakan untuk kapal, ya, betul. Untuk kapal dan untuk persenjataan berat kayak gitu ya. Ini yang mantap ini. Jadi ini yang dinamakan di daerah sini ini namanya Khadga, guys. Khadga itu adalah senjata pedang yang mungkin di dalam sejarahnya itu diambil juga dari kebudayaan di India, Mas. Bener nggak sih, Mas? Ada yang bilang kurang tahu sih. Kalau di India entah di mana. Tapi kalau di patung itu kebanyakan ada sesuatu relief yang gambarin seperti ini ya. Seperti ini. Tapi juga jangan salah bahwa relief itu juga penggambaran dari cerita-cerita Ramayana cerita dulu dari India juga kayak gitu ya. Kenapa ini ada? Kenapa di relief candi itu ada? Pasti akan ditemukan benda-benda yang ada di relief yang sama. Jadi ini termasuk senjata. Seperti halnya cerita gitu, kayak di relief itu. Oke guys, kita ke belakang tempatnya Mas Roni lagi ada beberapa rendeman pusaka-pusaka yang lagi dibersihin. Belum sempat bersihin ya, Mas. Wah, ini keris yang mereka dapat dari temuan Sungai Berantas. Ini masuk jangkung ya. Ini yang kayak kemarin yang tak kirim Om. Iya, jangkung Amangkurat. Kalau dari paksinya agak lonjong gini, kayaknya ini Mojopahitan. Wah, ada betok lagi, guys. Ini mantap sekali, guys. Jadi inilah bentuk betok yang mereka dapat dari dasar sungai. Masih patinanya masih lengket banget sama batu-batuan. Tapi ini menarik karena di gandiknya ini kayaknya ada motif ini. Mungkin motif kalamakara atau kadang-kadang bisa putut ya. Tapi kalau dia dari besiannya, dari gonjonya, dari paksinya kayaknya masuk ke era-era Singosarian karena kotak banget ini. Nah, nggak semua temuan itu bagus utuh, bro. Jadi banyak cuma yang diambil itu yang bagus-bagus. Ya, kadang-kadang kita kalau kolektor itu udah mulai pilih yang bagus ya. Iya. Karena tapi kalau di kayak Mas Roni gini dia harus ambil semua yang didapat dari teman-teman pencari-pencari itu. Karena mereka juga memerlukan uang walaupun dapatnya seperti apapun juga harus diterima ya, Mas ya. Iya. Walaupun harganya juga mungkin lebih rendah. Ya, mungkin yang dikatakan uang sedikit menurut kita itu banyak dan cukup. Berarti lah buat teman-teman di sana ya. Ini satu era ini, Bu. Ini satu era ya. Iya. Ini bisa dibilang masuk Khadgo juga ya, Mas? Iya, termasuk Khadgo. Ini masuk Khadgo. 3 kok. Kemungkinan ini dulu handle-nya perunggu juga bisa atau kayu juga bisa. Kadang-kadang ini ada ininya juga pemberatnya sini, guys. Kemungkinan. Jadi kalau dari bentuk ini dia jadi tajam di dua sisi. Masuk Khadgo kalau tajam dua sisi gini. Nah, ini bisa jadi senjata seremonial atau mungkin juga senjata sikep ya, orang dulu bawa ya, Mas ya. Kalau ini termasuk sikep, Om. Ini masuk kalau sikep. Ini menurut saya senjata. Masuk senjata ya. Iya. Nah, ini juga termasuk sikep, ini karena kecil. Iya, ini masuk kalau orang sini bilang patrem lah. Masuknya. Ini juga tombak. Ini masuk Mojopahitan. Tapi paksinya udah mulai patah, guys. Kalau ini masuk Kedirian ya? Iya, kalau ini kan Kedirian. Jadi bentuknya itu masih kayak seperti tombak, guys. Jadi dia lebih pipih, lebih sederhana, bentuknya lurus, nggak sampai ada lekuannya, sor-sorannya. Kebanyakan itu gandiknya ini lebih tinggi, Om. Gandiknya lebih tinggi kayak kebolajar biasanya. Terus bentuknya lebih sederhana. Maksudnya era ke Kediri itu jauh sebelum Majapahit, guys. Jadi kemungkinan abad ke-9 sampai abad ke-11. Nah, sedangkan kalau kita lihat ini udah masuk era Singosari ya, Mas ya? Iya, kalau ini Singosari, kalau ini menurut saya sih Mojopahit karena ini masuk Mojopahit, Mas Ian. Ini bisa jadi ini
seperti yang Om katakan ini seperti putut atau kalamakara. Kalamakara atau jenis ada ornamennya ini. Ada pasti ada ini ya, ada simbolnya. Ada bentuk simbol. Nah ini kalau ini udah kelihatan banget bentuknya sigar jantung. Dan ini masuk ke arah singosarian. Peksiannya juga kotak. Tapi ini agak ekstrim ini karena ini udah mulai tikum itu kerul-kerul lah. Ya. Kayak gini. Ya, jadi kalau pusaka itu ada pamornya, itu kebanyakan memang agak lebih ringkih ya Mas ya. Karena dia kan ada sela-sela pori-pori antara lipatan pamor dengan satonnya itu. Tapi kalau dari besi yang kayak betok gini biasanya dia jauh lebih kuat daripada keris yang berpamor kayak gitu. Karena lebih tempah lipatnya lebih banyak. Iya, tempah lipatnya lebih banyak dan dia satu kesatuan, tidak ditumpuk kayak gitu ya. Wah, ini keren ini Mas, 3 betok yang luar biasa. 1 2 3 4. Ini juga bagus banget, cuman kita lihat nanti cara Mas Roni bersihin pasti hasilnya jauh lebih bagus, guys. Iya, tapi ya lama. Ya, jadi prosesnya gimana sih Mas? Mungkin ingetin ke teman-teman yang ya untuk teman-teman atau pemula, biasanya saya itu baru dapat itu saya rendam karena apa? Ini saya rendam aja sudah berkorosi seperti ini, Om. Ini lubang ini. Iya, udah mulai kelihatan lubangnya ya. Jadi ini butuhnya apa? Ini direndam ini untuk menggemburkan suatu patina. Nah, kalau sudah gembur itu nanti kita biasanya pakai pembersih lantai atau pakai jenis mengkudu atau pakai ini guys. Tapi kalau ini rahasianya lebih cepat sih. Pakai Vixal. Pakai Vixal. Ya. Yes, memang kita itu butuh cepat dan cepat dapat duit. Iya. Loh, apakah ini tengkorak? Wis, mantap. Mancat kayu lho. Nah, kayu lagi. Sret. Iku wis gesek pula. lewat iki kene. Pasir. Heeh. Kene ta, Mas? Kuno, dhuwure enggak apa-apa. Ya Apa wis, tak isore sampean. Hus. Oke. Hus. Oke guys, kita udah di pinggiran Sungai Berantas. Itu dia apa perahunya Mas Roni. Guys, di sini adalah sungai yang bersejarah, bukan hanya di era Mojopahit tapi juga di era-era penjajahan sampai kolonial sampai era pemberontakan dan macam-macam. Nah, sekarang ini saya mau tunjukkan ada di depan saya ini. Ini ada tengkorak manusia yang ada di sini. Mas dipegang nggak apa nggak sih Mas? Oh, nggak apa-apa. Bismillah. Jadi ini ada di sini, memang tempatnya di sini. Ini kita nggak tahu ini adalah tengkorak mungkin sisa-sisa perjuangan Belanda atau era-era pemberontakan PKI guys. Atau dulu era-era Petrus juga bisa ya. Mana dulu juga banyak mayat-mayat yang dibunuh dan dibuang ke sungai. Jadi masih banyak sekali tongkat-tongkat seperti ini ada di hamparan Sungai Berantas guys. Ayo, let's go. Gak usah. Mancat tengah, Gom. Nah. Oke. Wah. Mantap ini, Mas. Aku di sini aja, guys. Di samping Pak Kusir. Nah, yang itu. Oke. Mas ini dapetnya kapan nih? Terakhir kali kita buat video belum ada nih, Mas ya? Belum ada. Wah, ada ini dapat rezeki nih Mas Roni nih. Ini ada. Ini buat sendiri nih. Ada STNK-nya nggak nih? Nggak ada. Nggak ada BPKB, nggak ada STNK-nya nih. Nggak ada BPKB, jadi ini nggak ada perahunya Mas Roni, dia buat sendiri, dia las-las sendiri sampai jadi media untuk sendiri. Memudahkan mereka untuk mencari di hamparan Sungai Berantas ini karena kalau mereka nggak pakai ini, saya dulu pernah ikut, kita harus nyebrang dulu, naik motor dulu, menyusuri sampai jauh-jauh sana guys. Tapi ini memudahkan mereka untuk benar-benar bisa
mempermudah ya untuk ke lokasi-lokasi di mana mereka mencari lokasi yang bersejarah yang ada peninggalan-peninggalannya. Dan ini perahunya Nyaman sederhana wis banget. pokoknya. Jadi dia pakai diesel biasa, sederhana banget guys. Mantap. Tembet. Kapan mundur rene? Ora kabotan. Loh. Wes mari ki maju gak apa-apa. Nah, Mas di sini ada peninggalan ini juga ya di tengah-tengah sini ya Mas. Ya? Ada. Jadi di sini ini ada peninggalan di tengah-tengah berantas ini. Dulu mungkin jadi satu situs juga guys, tapi di tengah-tengah berantas. Dulu saya pernah lihat waktu kita di atas Mantap, sana. guys. Tapi kita akan lihat katanya ada lingayoni besar yang ada di tengah-tengah sini. Wow, mantap banget nih. Keren. Kita nanti lihat ya. Itu ya? Kok paling kok. Oh itu ya. Nah di situ tuh yang kita lihat dari sini turun sebelah sana itu ada satu tanda di situ dulu ada candinya guys. Jadi candi yang eranya era Mojopahitan di situ. Ini kedalaman piro ini mas ini mas? Ini 3 meter. Ini di sini ini belum terlalu dalam guys. Di sini sekitar kata Mas Bang sekitar 3 meteran. Tapi karena ini musim kemarau jadi dia memang airnya lebih susut ya. Tapi kalau musim hujan atau apa mereka lebih dalam lagi. Ini lagi musim kemarau ini jadi airnya lagi ini lagi dangkal di sini. Nah kita lagi menuju di tengah-tengah berantas ini ternyata ada satu situs yang mungkin dulu daratan tapi sekarang dilewatin sama Sungai Berantas guys. Dan ini masih lestari di sini nggak bisa diapa-apain. Ini Ron di sini Ron. Nah sini nih. Nah itu tuh. Ini umpang ya Ron. Oh ini nih. Nah ini bukan batu biasa, ini batu kuno. Dan ini kayak pondasi nih mas ya. Ini guys. Jadi itu adalah pondasi yang dari tumpukan-tumpukan candi guys. Di tengah-tengah situ. Itu dalamnya udah pernah lihat mas apa isinya? Hah? Dalamnya apa itu? Dalam. Enggak, di dalam Itu situ pondasi. pondasi candi ya. Iya. Pondasi candi guys. Jadi ini pondasi candi yang dulu mungkin jadi pura atau tempat untuk peribadatan ya di sini ya. Nah ini dia nih. Wah ini tumpukannya guys. Dor. Tenang aja. Oke guys. Jadi Nah, ini kita dapat urang. jadi inilah penampakannya. Ini adalah Banyak sekali serpian candi di sini. Kita lagi coba lihat penampakan di dalam airnya ya, teman-teman ya. Nah, ini masih banyak. Ini masih banyak banget di dalam sini guys. Dan ini nggak banyak orang meneliti di sini karena memang ini di tengah-tengah Sungai Berantas guys. Selama ini belum ada yang meneliti ya mas ya? Belum ada kalau di Sungai Berantas. Karena ini memang di tengah-tengah belum pernah ini ada sih, penelitian. tengah-tengah sungai mas ya. Iya. Jadi candi apa dulu, tempat apa di sini nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti ini adalah pondasi yang orang zaman dulu. Yang ini pernah kita review, ini adalah termasuk Jolondoro. Jolondoro Itu ada situsnya dan ada alur ceritanya atau cerita mitosnya. Gabungannya Candi Damar Wulan. Yang pernah kita review itu. Iya. Dulu ada arcanya ya? Dulu ada arcanya. Banyak di sini sering ditemukan arca-arca. Ada yang patah, ada yang utuh. Tapi ya sekitar tahun 2004. Iya. Jadi udah mulai banyak yang ngambilin ya mas ya? Iya. Oke mas, kita lanjut mas. Oke. Jadi modul di mana kamu? Bu, Rivo gak wani kan jajal Rivo. Aku yang mau yang lebih ekstrim lagi. Atau kono putih. Lek wong putih sih mending tiba-tiba ada sing kuning-kuning abang. Ini
Sekarang ini apa Mas? Kendalanya kalau yang nyari ini kendalanya apa sekarang? Musim sekarang? Kalau saat ini sih nggak ada kendala sih, karena musim sudah stabil. Tapi Mungkin tinggal nyari. Mungkin agak lebih ekstrim sekarang, karena kalau jangkauannya itu lebih dalam. dalam sekarang airnya. Kalau nggak cari yang dalam-dalam, nggak dapat barang. Karena tiap Itu teman-teman. itu guys, satu guys. Oh iya. Jadi ini waktu mereka ini ya, ngasuh ya Mas ya, siang ya? Iya. Itu ada yang cari tuh. Oh ya, sebelah sana itu, ada yang cari. Oleh apa? Burung oleh. Nah, terkadang kita mencari seperti itu 1 hari 2 hari belum tentu dapat. Kandas. Timur kan? 1 hari 2 hari belum tentu dapat. Soalnya dia nggak pakai alat ya, Iya. cuma di pinggir-pinggiran toh. Kalau yang lebih banyak dapat tuh yang masuk dalam pakai kompresor itu. Tapi sukanya itu teman-teman itu selalu bersyukur. Iya. Selalu bersyukur dapat apa aja mereka ini. Mereka udah senang. Uis. Oke guys, kita udah nyampe di lokasi. Kita udah nyampe di lokasi ini ya. Wes los. Tempat anak-anak nyelam, cuman mereka udah lautan kayaknya. Halo Mas. Tali, ada scuba kecil, ban ya untuk taruh ini ya. Alat sederhana banget nih. Kayak kita Sampai tanya siapa? mereka dapat apa ya? Ini lagi surut ya airnya? Lagi surut. Airnya lagi surut. Cuman nggak semuanya langsung tiap hari itu dapat guys. Jadi untung-untungan juga ya. Hari ini berapa orang Mas yang ini turun? 1 orang sini. Sampai sendiri ini hari ini? Wah hebat nih. 1 orang pendekar. Yang lain di sana tadi. Ya yang lain di sana tadi kita lihat itu lagi ini. Karena kan ya berpencar. Apa kesulitannya Mas sekarang ini Mas? Cari gini. Ya barangnya gak sulit. Sekarang ini sulit ya? Barangnya tambah lama tambah nggak gampang dicari. Hebat. Teman kita kecelup. Acan mudun aku gelem aku ate wiso. Oke guys, itu tadi perjalanan kita menyusuri Sungai Berantas sama Mas Roni. Memang nggak mudah untuk dapat suatu benda-benda, apalagi keris ya, nggak gampang banget. Jadi nggak semua setiap hari itu dapat guys. Jadi kita harus menghargai jeripaya mereka yang susah payah untuk mengumpulkan serpihan sejarah. Sampai hari ini masih banyak sekali orang menggantungkan hidup dari Sungai Berantas ini sampai hari ini. Dan udah selayaknya kita menghargai lah apa jeripaya mereka. Jangan tawar murah-murah ya Mas ya. Iya. Karena mencari benda-benda yang mempunyai nilai sejarah itu juga sekarang ini atau saat ini agak sulit ya. Sulit lah, Agak sulit. banget. Kita Jadi- aja baru sehari aja ikutin udah wah setengah mati ya perjalanan. Jadi kayak teman-teman seperti ini itu memang penghasilan itu tidak menentu. Kadang 1 hari bahkan 1 minggu itu belum tentu dapat Belum hasil. tentu dapat hasil. Jadi kalau mendapatkan hasil, kita sebagai pembeli yang untuk menghargai jeripaya teman-teman itu juga harus lebih tahu bagaimana rasanya, bagaimana jeripayahnya mereka jeripayahnya. itu mencari benda-benda seperti ini. Iya. Jadi terkadang kita itu ya lebih menghargai orang lain itu akan mendapatkan sebuah penghargaan dari orang lain juga. Ya, dan lagi yang kita koleksi ini bukan cuman barang biasa, jadi ini juga termasuk benda bersejarah yang mana nggak ada nilainya dibandingkan dengan rupiah guys. Jadi bayangkan kalau kamu memegang suatu benda yang umurnya udah 800 tahun, 600 tahun, bahkan ada sampai 1000 tahun. Jadi itu benda yang bersejarah yang memang di era dulu menjadi bukti bahwa negara kita adalah negara yang besar. Bahkan nilai-nilai saat ini itu tergolong termasuk murah. Jauh Termasuk di murah. bawah rata-rata harusnya.
Nah itu sebabnya udah layaknya kita untuk terus menghargai dan terus melestarikan pustaka-pustaka Indonesia. Oke, itu aja video kita. Semoga di waktu yang lain kita buat video lagi, kita lebih beruntung bisa lihat lebih banyak lagi koleksi atau temuan yang luar biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam budaya.